Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Damai sejahtera bagi kita semua yang sudah berkumpul dimanapun kita berada, walaupun berjauhan satu dengan yang lain, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap mengizinkan kita untuk bertemu, ya, berkumpul melalui media Zoom ini, dan kita terus doakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya device kita semuanya berfungsi dengan normal. Dan mohon maaf, saya juga masih dalam keadaan kurang sehat, tidak terlalu prima 100%, tapi firman tetap akan dibawakan dan tetap kita akan bersekutu, saling mendoakan, dan tentunya harus ada remah-remah rohani, ya, yang bisa kita bawa atau kita dapatkan, kita tanam di dalam pikiran hati kita setelah fellowship atau perkumpulan ini, ya. Pada malam ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus, sumber kebenaran, ya. Sumber kebenaran. Yohanes 1 ayat 18 itu ayatnya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita pelajari lebih dalam. Sebagai pendahuluan, nah, kalau kita lihat kitab Injil Yohanes, ya, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian memiliki Alkitab bersama dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti saya memiliki Alkitab di depan saya ini. Jadi Injil Yohanes itu terbagi atas 4 bagian utama. Pertama adalah prolog atau bagian pembukaan, ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, lalu bagian penunjuk tanda-tanda Kristus, tanda-tanda kemesiasan daripada Yesus Kristus, tanda-tanda bahwa dia adalah juru selamat, tanda-tanda bahwa dia adalah bukan sekedar nabi biasa, dan tanda-tanda lainnya. Banyak sekali itu, ya. Dari Yohanes pasal 1 sampai Yohanes pasal 12 ayat 50. Lalu kemudian bagian penunjuk kemuliaannya, ya, pada saat Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu kemudian dia mengatakan kata-kata perpisahan, ya, lalu kemudian dia menjanjikan seorang penolong, sampai akhirnya dia akhirnya mati di kayu salib, dan dia akhirnya dimuliakan dengan cara seperti itu, ya. Dan epilog, yaitu penutup. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang Yesus adalah sumber kebenaran, ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa di dalam kitab Injil Yohanes, ya, ada banyak sekali ada banyak sekali tanda-tanda dan kemuliaan yang Tuhan Yesus tunjukkan, ya. Dan di antara kitab Yohanes 1 sampai Yohanes 13 itu ada banyak sekali pengakuan Yesus akan dirinya, tentang siapakah dia, jati diri daripada seorang Yesus Kristus. Kita akan lihat lebih dalam. Nah, ini, ya, eh, pengakuan Yesus tentang dirinya. Ya, nanti akan ada juga orang-orang lain atau orang luar atau bahkan yang sangat getol untuk melihat tentang kekristenan. Banyak orang Muslim di luar sana. Nah, inilah kurang lebih pengakuan seorang Yesus Kristus akan dirinya. Dia mengaku dia adalah roti hidup, terang dunia. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, kalau orang-orang Islam tahu ada 99 julukan nama Allah, salah satunya adalah terang, ya. Nah, Yesus katakan akulah terang dunia. Juga salah satunya juga yang lain, Allah itu adalah kebenaran, al-haq. Yesus juga katakan akulah kebenaran. Jadi secara tidak langsung Yesus juga katakan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan di kitab Zobur, kitab Mazmur yang dipegang oleh orang Kristen, ya, Mazmur 23 ayat 1, ya, dikatakan di situ Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan atau Bapa atau Yahweh atau Yehuwa. Tuhan yang kita sembah. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub adalah gembala yang baik, ya. Dan di sini Yohanes 10 ayat 11 dan 14, Yesus katakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus beberapa kali secara tidak langsung
menunjuk dirinya sebagai Tuhan. Tapi pada malam ini kita akan membahas bagian pada saat Yesus mengucapkan perpisahan pada murid-muridnya. Kita akan pelajari intisari daripada apa yang kita bisa ambil. Dan pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, yang pertama, Yesus ini adalah teladan kerendahan hati. Ya, kita bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Ini adalah pada saat perjamuan makan malam terakhir Yesus sebelum dia ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah, Yesus menghibur murid-muridnya perihal kepergiannya. Dia katakan bahwa dia akan pergi meninggalkan para murid. Dan dia juga menjanjikan seorang penolong lain yang akan menggantikannya, yaitu Roh Kudus. Itu ada di dalam Yohanes 14 sampai Yohanes 16. Berkali-kali dia katakan bahwa jangan takut, jangan gelisah, ya, karena akan ada seorang penolong yang lain, ya, Parakletos bahasa aslinya. Dan penolong yang lain ini dia akan menggantikan posisiku. Dia akan menghibur kamu, dia akan menemani kamu, dia akan mengingatkan apa yang kuajarkan kepadamu dan lain-lainnya. Yesus tahu bahwa masa kesusahan akan datang, ya. Dunia akan membenci murid-muridnya, tapi Yesus sudah katakan, jangan kaget karena dunia sudah membenci aku terlebih dahulu. Jadi bagi semua orang Kristen yang ada di luar sana, pada saat dunia membenci kita, jangan kaget. Ya, jangan kaget, kecuali kita melakukan hal yang jahat. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik, ya kita melakukan hal yang baik, tapi tetap dunia membenci kita, jangan kaget. Karena dunia sudah membenci aku terlebih dahulu, kata Tuhan Yesus. Dan di sisi lain, Tuhan Yesus juga menasihati para muridnya untuk apa? Tetap setia. Ya, tetap setia. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan sedih berkepanjangan, ya, karena akan ada penolong, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menggantikan aku untuk menolongmu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, kembali kepada konteks cerita di sebelah kanan ini kita lihat ilustrasinya. Pada masa itu, pada zaman Yesus, ya abad pertama, kaki setiap orang itu pasti berdebu. Ya, zaman dulu itu belum ada mobil. Ya, jadi semuanya paling jelek naik gerobak atau naik kuda atau naik unta dan lain-lain. Tapi kaki setiap orang akan berdebu. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang hamba atau budak akan mencuci kaki tiap orang yang dijamu, yang akan dijamu sebelum makan bersama. Jadi kalau ada tamu yang datang, mau makan bersama, pasti ada hamba atau budak yang mencuci kaki tamu undangan itu. Tapi pada saat itu tidak ada orang yang melayani. Cuma ada Yesus dan murid-muridnya. Pada saat perjamuan makan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Yesus kemudian berdiri, ya, mengikatkan kainnya di pinggangnya, lalu kemudian dia ambil air dan dia mulai mencuci kaki setiap muridnya. Maaf. Itu menunjukkan suatu teladan kerendahan hati. Ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, saya akan bacakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya di sini jelas dikatakan, Yesus mengakui bahwa dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia adalah teladan bagi murid-muridnya. Tapi yang dia ajarkan bukan seperti apa yang dunia ajarkan. Yang dia ajarkan adalah kerendahan hati. Ya, jadi orang-orang Kristen, kita yang percaya Tuhan Yesus, ya, kalau kita merasa Tuhan Yesus adalah guru kita, Tuhan kita, ikutilah teladannya.
Ya, berbeda dengan pandangan dunia. Kalau kita seorang pimpinan, kita seorang bos, maka kita hanya menyuruh orang lain untuk melakukan ini dan itu. Tapi kita tidak turun tangan langsung. Biasanya seperti itu di lapangan. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap orang untuk melakukan pelayanan kepada sesamanya. Dan mereka yang mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil, dalam arti kata harus yang paling melayani. Ya, jadi ingat, teladan guru kita sangat berbeda dengan apa yang ditanamkan oleh dunia. Kamu harus menjadi pemimpin, kamu harus menjadi bos. Yes, itu bagus. Dalam arti kata, kalau kamu mau melayani, itu dalam prinsip kekristenan. Tetapi kalau kita menjadi bosi, kita menjadi suka memerintah saja tanpa memberikan contoh yang baik, itu tidak bagus. Ya, dan bahkan tidak sedikit pemuka-pemuka agama lain atau guru-guru agama lain, mereka bahkan meminta sesuatu yang lebih daripada sepantasnya atau seharusnya daripada pengikutnya. Ya, kalau ada perang, mereka dorong supaya para pengikutnya ini di depan. Ya, jadi yang mati duluan itu pengikutnya kalau ada perang. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ini luar biasanya Tuhan kita. Sebelum para murid ya mati martir, semuanya mati martir kecuali Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, guru mereka yaitu Tuhan Yesus, Yesus Kristus sudah mati duluan. Ya, jadi itulah seorang pemimpin yang baik. Ya, pasang badan, maju duluan, ya, pengikutnya di belakang. Tapi kalau guru dan pemuka agama sekalipun, ya, di luar sana banyak yang kebanyakan apa? Menjadikan pengikutnya itu tameng, sedangkan mereka tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak sedikit ada banyak orang yang mengajarkan, ayo kita perang di sana. Tapi orang yang mengadakan orasi seperti itu tidak mau pergi ke sana, dia cuma suruh pengikutnya untuk pergi, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Itulah perbedaannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kepastian janji kedatangannya. Nah, ini luar biasa lagi kita sambung ya. Di perikop Yohanes 13 ayat 33, Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa aku akan pergi dan kemana aku pergi engkau tidak bisa ikut. Dan Yesus sudah kasih tahu sebelumnya kepada orang Farisi. Dan murid-muridnya kaget. Guru, kenapa kami tidak bisa ikut engkau? Ya, nah saya akan bacakan ya Yohanes 13 ayat 37 dan 38. Di sini dibilang, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Luar biasa. Petrus sangat percaya diri bahwa dia bisa mengikuti Yesus. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kepercayaan diri Petrus ditegur oleh Yesus. Seringkali kita merasa bahwa diri kita ini kuat. Seringkali kita merasa bahwa kita ini orang baik. Seringkali kita merasa bahwa kita ini rajin baca Alkitab, rajin berdoa, maka kita ini akan luput dari namanya pencobaan. Kita lupa bahwa kita ini hanyalah manusia fana. Kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada diri sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan ya. Amsal 3 ayat 5 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Petrus pada saat itu bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dia pikir dia kuat. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang bahwa engkau akan sangkal aku 3 kali bahkan sebelum ayam berkokok. Dan terbukti ya, semoga kita tahu ceritanya bahwa Petrus pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Yohanes 14 ayat 1-3. Nah, pelajaran tadi ya, jangan percaya diri, ingat. Tapi percayalah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Yohanes 14 ayat 1-3 tentang kedatangan Kristus yang penuh harapan. Nah, ini saya mau kupas sedikit, semoga kita bisa belajar bersama. Ini ayatnya sudah saya taruh di layar, kita bisa lihat sendiri. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini janji Tuhan Yesus luar biasa ya, tentang kedatangannya yang kedua kali. Ilustrasinya ada di sebelah kanan ya, tentang kedatangan Yesus. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, lihat perkataan Tuhan Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saya mau menggarisbawahi aku akan datang kembali. Itulah terjemahan di Alkitab Bahasa Indonesia. Tapi saya mau membawa pemikiran kita semua kepada suatu hal yang lebih daripada sekedar aku akan datang kembali. Nah, bahasa aslinya di sini Palin Erhome. Palin Erhome itu kalau di bahasa Inggris kan I'm coming again. Ada perbedaan antara I will come again. Nah, ini dari sisi bahasa ya. I will come again sama I'm coming again. Ada perbedaan. I will come again itu biasanya spontanitas ya. Walaupun belum tentu terjadi ya. Ada niat untuk datang kembali tapi belum tentu terjadi. Itu I will come again. Itu bahasa Inggrisnya ya. Ada rencana Oke. untuk melakukan sesuatu tapi spontanitas. Tapi kalau kita pakai, nah ini sedikit Iya, ininya saya bahasa buang ya. ya sendok. Jadi dari sisi bahasa. Tapi kalau I'm coming again, walaupun di masa yang akan datang, tapi itu berarti pasti. Nah, itu perbedaannya ya. Palin erhome. Itu bahasa Grekanya, bahasa Inggrisnya I'm coming again. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang I'm coming again, bahasa Indonesianya harusnya aku pasti akan datang kembali. Bukan sekedar aku akan datang kembali. Jadi itulah dari sisi bahasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada saat Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus dengan apa ya? Perasaan yang sungguh-sungguh mengatakan kepada murid-muridnya, kamu jangan khawatir. Aku pasti akan datang kembali. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Don't be troubled. Ya, jangan gundah gulana bahasanya. Jangan stres. Nah, itu lebih itunya lagi ya. Aku pasti akan datang kembali dari Palin Erhome. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya kita orang Kristen harus tetap memegang teguh akan janji kedatangan Kristus. Karena dengan memegang janji itu, maka hidup kita pasti akan berbeda. Tapi tidak sedikit sekarang ini banyak orang Kristen yang lupa akan janji kedatangan itu. Seakan-akan Tuhan Yesus akan datang 1000, 2000, 3000 tahun lagi. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang lupa bahwa saat ini sudah di zaman akhir. Sehingga banyak orang yang terlena dengan dunia. Mencari pendidikan setinggi mungkin, mencari uang sebanyak mungkin, tapi lupa untuk mengabarkan Injil kepada sekitarnya. Ya, lupa. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk membaca Alkitab dan untuk mengingat akan janji Tuhan, terlebih akan janji kedatangannya. Nah, salib mengajarkan kepastian akan kedatangannya yang kedua kali. Ingat ya, Adam dan Hawa seharusnya sudah mati pada saat mereka makan buah itu. Ya, tapi kalau kita uh, menyelidiki firman Tuhan dari Kejadian, pada saat mereka makan buah itu mereka tidak langsung mati. Lalu kemudian kitab Wahyu mencatat bahwa ada yang mati pada hari itu, bukan Adam dan Hawa, tapi seekor domba. Ya, dan kulitnya dipakaikan menjadi pakaian Adam dan Hawa. Itu menunjukkan bahwa janji kedatangan Mesias, janji kedatangan Yesus Kristus sudah diberikan kepada Adam dan Hawa sejak manusia jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya Kain tidak diterima persembahannya pada saat dia mempersembahkan buah-buahan atau sayur-sayuran, ya. Tapi Habil, adiknya Habel, diterima. Kenapa? Karena mempersembahkan seekor domba.
Ya, karena kitab Ibrani juga mencatat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi itulah sebabnya harus ada yang mati menggantikan seluruh umat manusia, dan itulah sosok Yesus Kristus. Dan sekali Tuhan Yesus sudah mengadakan perjanjian itu dari zaman manusia jatuh dalam dosa, seiring waktu pada akhirnya, pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, datanglah firman Tuhan itu menjelma menjadi manusia dan bahkan mati di Golgota. Itu mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu pegang janji. Nah, itu poinnya. Ya. Dan Tuhan yang sama sudah berjanji bahwa dia akan, nah kembali saya sedikit koreksi, dia pasti akan datang kembali. Ya. Palin erhome, I'm coming again. Aku pasti akan datang kembali. Itu kata Tuhan Yesus. Dan kita bisa pegang janjinya. Ya. Mungkin kita bisa buka bersama di dalam Bilangan 23 ayat 19. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Bilangan 23 ayat 19. Ada tertulis, Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu bukan sama seperti kita. Banyak dari antara kita yang cuma janji, ya, tapi tidak menepati janji itu. Bahkan ada yang mau menepati janji tapi tidak ada daya untuk menepatinya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan berfirman, maka dia akan melakukannya. Oleh sebab itu, pada saat Tuhan berfirman bahwa akan ada kematian yang menggantikan umat manusia dalam sosok Yesus Kristus, dan dia sudah melakukannya di kayu salib, dan Tuhan yang sama berjanji akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, umat-umatnya yang setia, maka dia akan melakukannya. Pertanyaannya, Tuhan itu setia, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita setia atau tidak? Apakah kita hidup di dunia ini sama seperti orang-orang yang tidak bertuhan di luar sana? Ya, apakah kita hidup di luar, kita hidup di mana saja kita berada, tapi kita tidak melakukan perintah-perintahnya, atau lupa akan komitmen kita? Ya, pada saat kita mungkin dibaptis, kita berjanji untuk setia kepada Tuhan. Apakah kita sudah lupa janji itu? Nah, pertanyaan buat kita semua ya. Semoga kita tetap setia. Lalu yang berikut, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Ya, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini ayat inti kita tadi ya di awal. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kembali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mau tahu karakter Tuhan, ya, banyak kan orang di luar sana kan bingung Tuhan itu seperti apa. Kalau kita mau tahu karakter Tuhan, lihat saja Tuhan Yesus. Ya. Makanya orang-orang yang jujur, mereka akan akui bahwa tidak ada salah yang didapati pada diri Yesus Kristus. Bahkan tidak heran kita bisa dapati ada beberapa orang Buddha yang mengkonek Yesus dengan Buddha, yang mengatakan bahwa Yesus ini sudah mencapai strata tertinggi daripada Buddha. Ya, Yesus ini adalah sungguh manusia yang luar biasa, karena mereka percaya, mereka tidak terlalu percaya Yesus, tapi mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia yang luar biasa, ya, dan bahkan sudah mengalami tingkatan Buddha, ya. Dan orang-orang Islam juga yang jujur, mereka akan katakan bahwa Yesus itu memang tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada dosa, ya. Tapi banyak pemuka-pemuka agama lain, bahkan nabi-nabi sekalipun, memiliki banyak celah. Nah, ya, tapi Tuhan Yesus tidak ada celah. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Saya sudah taruh di sini ya, di depan layar, kita bisa lihat, baca bersama. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa kamu mengenal Bapa dan kamu telah melihat Bapa. Lalu Filipus, salah satu muridnya, tanya, Tuhan,
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, perhatikan ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan teman-teman lain yang akan menonton di YouTube. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, ini pernyataan luar biasa daripada seorang Yesus Kristus ya. Keluaran 33 ayat 20, pada saat Musa mau melihat sosok Tuhan, Tuhan katakan, kamu tidak bisa melihat aku. Karena tidak ada manusia yang melihat aku dan masih hidup. Poinnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, oh saya melihat Tuhan, nah itu dipertanyakan karena Tuhan sendiri bilang tidak ada manusia yang bisa melihat Dia. Tetapi, nah, ada kabar baik. Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, perhatikan, Yesus sendiri yang mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus manusia biasa, bukan Tuhan, maka itu adalah kalimat hujat. Dan tidak sedikit, sering kali ya teman-teman Muslim yang menonton video ini, perhatikan, sering kali orang-orang Yahudi pada zaman Yesus ambil batu mau lempar batu kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu kalimat hujat. Tidak ada manusia biasa yang bisa mengatakan hal seperti itu. Ya, mereka berapa kali mau lempar Yesus karena Yesus secara tidak langsung mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ya, tapi kemudian dia diselamatkan karena belum waktunya. Ya, karena dia memang harus mati dalam keadaan disalibkan karena nubuatan berkata seperti itu. Dia tidak bisa mati dalam keadaan dirajam batu. Itu dia, ya. Tapi beberapa kali dia katakan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 di depan layar ini, dialah yang menyatakan Bapa. Bapa itu terlalu mulia, kita tidak bisa lihat, sehingga firman-Nya keluar. Yohanes 1, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dan firman itu menyatakan karakter Bapa. Ya, ya itulah. Jadi kalau kita mau tahu karakter Tuhan, lihat aja Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk mati di kayu salib, tapi juga untuk menyatakan karakter Bapa. Contoh di sebelah kanan ini, pada saat murid-murid bilang sama anak-anak, jangan datang kepada guru, guru kami sibuk. Tuhan Yesus katakan apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Berarti karakter Bapa di surga, karakter Tuhan itu apa? Kasih atau kejam? Kasih. Ya kan? Pada saat orang banyak mau melempari seorang wanita pelacur, lalu Yesus katakan apa? Siapa yang tidak berdosa, silakan rajam dia duluan. Dan tidak ada yang merajam perempuan itu karena semuanya berdosa. Itu menyatakan bahwa Yesus mengasihi wanita pelacur tersebut. Dan Tuhan yang sama juga mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan saya. Itulah sebabnya kita harus tahu karakter Tuhan dengan melihat kehidupan Yesus Kristus. Kita lanjut. Nah, akulah aku, sang kebenaran. Nah, Yohanes 14 ayat 6, tadi kita sudah lihat ya ayatnya. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, kita berbicara tentang kebenaran. Kebenaran ini bukanlah sekedar fakta. 1+1 sama dengan 2. Ya kan? Presiden pada saat ini adalah Presiden Prabowo, presiden di Indonesia. Bukan sekedar fakta seperti itu saja. Tapi kebenaran yang dimaksud Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu menyangkut aspek moral. Akan kesetiaan kepada Tuhan dan kehendaknya. Ya. Suatu kebenaran yang bisa merubah moralitas kita.
sehingga kita berbeda dari dunia. Suatu aspek moral yang bisa membuat kita setia kepada Tuhan dan kehendaknya, walaupun mungkin dunia mencemooh kita. Itulah kebenaran yang dimaksud. Yesus adalah sang kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, mungkin saya akan bacakan ya, karena nanti juga akan ditonton oleh banyak orang di YouTube. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ada tertulis, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi ingat firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, lalu Dia juga yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ingat pada perikop Kejadian pasal 1, dan Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, ya, jadilah terang, dan terang itu jadi. Jadilah cakrawala, dan cakrawala itu jadi. Jadilah binatang di darat, jadilah, sehingga timbullah, terciptalah binatang di darat. Dan itu dari firman Tuhan. Dan firman itulah yang kemudian menjadi manusia. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Ya, Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dan ini bukan suatu berita baru sebenarnya bagi kaum Muslim. Karena di dalam Al-Quran pun ada dikatakan Yesus adalah kalimatullah. Yesus adalah firman Allah. Ya, dalam hal itu, ya, Al-Quran dengan Alkitab selaras dalam hal itu. Ya, karena dikatakan Yesus adalah kalimatullah, firman Tuhan yang hidup. Ya, dan itu juga menunjukkan Yesus sama dengan aku adalah aku. Jadi pada saat Musa mau diutus kembali ke Mesir, Musa tanya, kalau ada orang yang menanyakan siapakah yang mengutus aku, apa jawabku? Lalu kata Tuhan, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang telah mengutus engkau. Ya, I am the great I am. Nah, itulah pernyataan Bapa, ya, pernyataan Tuhan. Akulah aku, the great I am. Dan kita sudah pernah bahas sebelumnya, ya, bahwa Yohanes 8 ayat 58, Yesus juga katakan kepada orang-orang Yahudi pada saat dia sedang berbicara dengan mereka semua, dikatakan, sebelum Abraham ada, aku selalu ada. Ya, sebelum Abraham ada, aku selalu ada. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, dari sisi bahasa lagi, before Abraham was born, contohnya, harusnya itu past perfect. I had been born. Tapi Yesus pakai kata I am. I am itu simple present tense dari sisi bahasa, ya. Ini tambah-tambahan sedikit. Aku selalu ada. Jadi yang selalu ada itu cuma Tuhan. Tapi Yesus berani katakan, akulah aku selalu ada. I am. Makanya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teman-teman Muslim yang nanti akan menonton, semua orang Yahudi apa? Ambil batu, mereka mau rajam Tuhan Yesus. Karena pada saat itu, Yesus katakan bahwa dia adalah Tuhan secara tidak langsung. Ya, jadi kembali pernyataan eh, Zakir Naik, siapa lagi ya, Ahmad Didat, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, itu salah. Karena Yesus sudah mengatakan hal-hal tersebut, ya. Dia sudah mengatakan akulah gembala yang baik, itu cuma Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 itu Tuhan. Akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, itu Tuhan. Akulah aku selalu ada, itu cuma Tuhan. Ya, akulah kejalan dan kebenaran dan hidup, itu cuma Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi mau bunuh dia. Kembali, melalui Yesus yang adalah kebenaran, kita bisa mengerti tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yohanes 8 ayat 32, ya, dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kita melihat sosok Tuhan Yesus, maka mata rohani kita akan dibukakan. Kita akan tahu kenapa kita hidup, kenapa ada salib, kenapa ini dan kenapa itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari ketidaktahuan kita. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan seseorang
Uh, dan orang itu ya nampaknya adalah seorang Kristen karena dia ada mengutip tentang uh, ayat Alkitab bahwa sepertiga malaikat di surga sudah dilempar ke bumi. Tapi yang saya mau tanamkan, saya mau ceritakan, saya mau share adalah orang itu bilang kepada saya bahwa kalau kita naik gunung kita harus minta izin. Ya, karena percaya tidak percaya, kata dia, itu ada penghuninya, Pak. Oh, gitu. Iya. Lalu dia katakan, ini pohon, binatang, semuanya itu makhluk hidup juga, Pak. Oleh sebab itu kita harus hormati mereka. Jangan asal bunuh, jangan asal tebang, dan lain-lain. Lalu saya katakan, benar, saya setuju dalam hal kita harus menjaga lingkungan. Tapi, kalau lingkungan kita rusak, yang saya percaya, saya bilang, adalah Tuhan marah sama kita. Nah, pandangan Bapak itu adalah alam yang marah kepada kita. Lalu saya katakan, bagi saya yang marah itu adalah Sang Pencipta yang menciptakan alam. Lalu kemudian dia kutiplah, Pak, tahu nggak? Dunia ini sudah dipenuhi oleh sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dunia, ya, di dalam dunia ini. Jadi, jadi ada banyak makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk goib, kita bisa bilang seperti itu. Lalu saya sempat terpikir, apakah kita harus minta izin untuk naik gunung? Apakah kita harus minta izin untuk masuk ke hutan kepada makhluk-makhluk goib tersebut? Nah, poin apa yang kita bisa dapat? Dengan kita belajar firman Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kita tahu bahwa yang memiliki kuasa akan alam semesta ini adalah Tuhan. Dan kita tidak perlu minta izin kepada setan, kepada ya makhluk-makhluk goib seperti apapun itu yang ada di luar sana. Dan kebenaran itu memerdekakan saya dari ketidaktahuan saya. Makanya saya sangat kasihan melihat Bapak tersebut karena walaupun seorang Kristen tetapi masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi nenek moyang, ya, yang mungkin pada saat itu nenek moyang tidak mengetahui kebenaran. Tapi kembali kita lanjut kepada pelajaran kita pada malam ini. Tuhan Yesus adalah kebenaran dan kebenaran itu sudah dinyatakan kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita mengikuti kebenaran itu? Nah, ini yang tadi saya katakan. Ya, salah satu nama Allah dari 99 nama adalah Al-Haq, yang adalah kebenaran mutlak dan itu milik Tuhan. Bahkan di dalam kitab Taurat, Ulangan 32 ayat 4, kebenaran itu adalah milik Tuhan saja. Ya, dikatakan Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Selalu benar Tuhan itu. Yang selalu benar itu cuma Tuhan. Tapi Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada saat itu Tuhan Yesus katakan bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi jangan ada lagi yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ini buktinya. Ya, Al-Haq, kebenaran mutlak, dan Yesus sudah katakan bahwa dia adalah kebenaran. Kitab suci dan kebenaran. Nah, dalam kitab Injil, kitab suci digambarkan sangat penting, ya, menunjukkan Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan seluruh kitab suci, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu kitab ini, kalau kita selidiki dengan benar, akan menunjukkan bahwa Yesus adalah tokoh utama dari kitab suci tersebut. Ya, dari Kejadian pasal 1, kitab Taurat, sampai kitab Wahyu, ya, penutup daripada Alkitab itu, semuanya itu tentang siapa? Tentang Yesus. Asal kita mau menyelidikinya. Nah, masalahnya Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, ya, di situ dikatakan bahwa kitab suci bersaksi tentang Yesus, tapi banyak orang yang tidak mau menyelidikinya. Nah, ini menjadi permasalahan, ya. Makanya tidak heran, ya, contohnya seperti apologis Islam, ya, Zakir Naik, hafal Alkitab, ya. Berapa kali saya lihat debatnya dengan banyak orang, dia hafal Alkitab, tapi dia membaca Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengutip ayat-ayat saja untuk menjatuhkan kekristenan. Ya, nah itulah. Makanya pada saat kita membaca kitab suci, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus apa? Dipenuhi dengan kerendahan hati. Kita harus mau mencari kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan. Nah, ini sangat berbeda.
Kalau kita mencari kesalahan, kita akan kutip cuma satu ayat dari sini, satu ayat dari sana. Tapi kalau kita mencari kebenaran, kita akan selidiki. Ya, kalau ada yang tidak jelas, kita akan selidiki. Baca satu perikop, kemudian baca satu pasal, kemudian baca satu kitab, dan kita akan dapatkan kebenaran itu. Ya, tapi masalahnya banyak orang tidak mau menyelidikinya. Makanya banyak orang Yahudi yang menolak Kristus pada saat dia datang di dunia ini. Ya, Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Mungkin saya bacakan ya. Yohanes 5 ayat 39 dan 40 dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Tuhan Yesus, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi gagal untuk mengenal sosok daripada Yesus Kristus. Mereka gagal. Mereka tidak mau menyelidiki kitab suci. Mereka punya standar kebenaran dan mereka gunakan standar kebenaran itu. Gantinya menyelidiki kitab suci. Itulah sebabnya pada saat kelahiran Tuhan Yesus, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah seorang juru selamat. Yang tahu malah orang lain. Makanya orang Majus itu datang untuk menghampiri sang raja dalam bentuk bayi, dan kemudian mereka bahkan menyembah dia. Kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus pada saat masih bayi saja sudah disembah dan diberikan persembahan yang mahal-mahal oleh orang Majus, orang di luar Israel. Sedangkan orang Israel sendiri tidak melihat perang itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yohanes 1, ya, firman itu menjadi manusia, dan firman itu dia datang kepada yang dimilikinya, kepada orang-orang kepunyaannya, tetapi mereka tidak mengenal dia. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk menyelidiki kitab suci. Di sisi lain, nah ini ada juga Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Saya akan bacakan. Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya tentang Taurat, kamu tidak percaya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, teman-teman, orang Muslim, ya, banyak yang tidak percaya bahwa, oh, Alkitab yang dikatakan Alkitab ini sudah palsu, ya kan? Mereka bilang dalam Al-Quran dikatakan, kalau kamu tidak mengerti akan firman yang kami katakan kepadamu, tanyalah kepada pembaca kitab sebelum kamu yang memiliki Taurat, Zobur, dan Injil. Nah, masalahnya orang Islam tidak punya tiga ini. Taurat, Zobur, Injil mereka tidak punya. Begitu kita kasih Taurat, Zobur, dan Injil, mereka tidak percaya. Ya, tidak semua. Karena pada akhirnya ada juga yang percaya. Dan orang-orang yang percaya itu pada akhirnya menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi mereka. Tapi kalau mereka tidak percaya akan Taurat, akan tulisan Nabi Musa, Yesus sudah katakan, kamu tidak akan percaya sama aku. Ya, jadi peringatan, amaran kepada teman-teman, orang-orang Muslim yang akan menonton video ini nantinya. Kalau Anda tidak percaya akan Taurat, maka Anda tidak akan percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus sudah katakan. Dan kalau Anda katakan bahwa, oh ini sudah dirubah, kitab Taurat, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, ya, Perjanjian Lama yang ada kitab Taurat, kitab Zobur, dan kitab para nabi, ya, itu dipegang juga oleh orang Yahudi dalam bentuk kitab Tanakh, mereka bilang. Dan itu sudah ditulis ribuan tahun sebelum ada yang namanya Al-Quran. Ya, jadi kalau kita mau melihat keabsahan daripada firman Tuhan, kita lihat yang paling tua, karena itu yang lebih mendekati kehidupan atau masa dari para nabi. Nah, kelanjutannya, Alkitab tidak seperti buku ilmu pengetahuan biasa. Alkitab lebih dari itu karena menyediakan alasan segala sesuatunya. Tanpa kitab suci, kita memiliki pandangan kabur akan keberadaan Tuhan. Memang kalau kita lihat alam semesta, kita tahu bahwa ada pencipta. Ya, ateis, kalau mereka melihat alam semesta ini, mereka melihat gunung yang indah, mereka melihat lautan yang indah, mereka melihat langit yang luar biasa, mereka akan akui sebenarnya dalam diri mereka bahwa tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Uang bangunan-bangunan yang megah saja tidak mungkin terjadi dengan sendiri, apalagi laut,
gunung, ya, danau yang indah, ya. Pasti ada yang buat, dan yang buat itu adalah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ada Tuhan yang hidup. Dan sebagai tambahan, dengan kitab suci, bukan sekedar kita tahu ada Tuhan, tapi kita tahu Tuhan itu seperti apa, karakternya seperti apa. Keberadaan Tuhan, perannya di alam semesta ini, asal-usul kita, kita bukan dari monyet. Ya, kalau kita tidak baca Alkitab, kita akan berpikir kita ini dari monyet. Itulah paham Darwinisme, ya kan? Evolution. Ya. Kita akan tahu arti hidup ini bukan hanya sekedar hidup, makan, hidup, ya, lalu kemudian kerja, makin tua, mati, and that's it. Tidak ada ujungnya. Apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Itulah sebabnya saya seringkali berdiskusi dengan orang ateis, dan pada akhirnya, puji Tuhan, saya dipakai untuk membuka wawasan mereka sehingga mereka tahu bahwa hidup ini bukan sekedar hidup sementara lalu mati dan itu saja. Tidak. Akan ada masa depan yang pasti, dan masa depan itulah yang ditawarkan kepada setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Yang terakhir, ya, kita mengetahui kebenaran, pertanyaannya, apakah kita melakukan kebenaran itu atau tidak? Bandingkan kitab suci Alkitab dengan buku-buku pengetahuan yang ada di luar sana. Tanpa Alkitab, kita tidak akan mengerti perihal salib. Kita akan berpikir sama seperti banyak orang di luar sana, hah, Tuhan kok mati? Ya kan? Padahal dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sudah dikasih tahu dari sekitar 2000 tahun yang lalu bahwa bagi mereka yang tidak selamat, salib adalah kebodohan. Tapi bagi mereka yang selamat, kalau kita percaya, kita tahu bahwa salib itu adalah tanda kemuliaan, kasih, dan bahkan kekuatan Tuhan. Ya, tanpa Alkitab kita tidak tahu tentang kebangkitan. Ilmu pengetahuan tahunya cuma pada saat orang itu mati, sudah menjadi tanah. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi dengan Alkitab kita tahu bahwa ada kebangkitan, ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya orang Kristen dibilang, jangan kamu sedih berkepanjangan, menangis begitu rupa seakan-akan tidak ada pengharapan. Ingat, waktunya akan datang, Tuhan Yesus datang segera, dan mereka yang hidup tidak akan mendahului mereka yang hidup benar pada masa hidupnya lalu sudah mati. Tapi kemudian orang hidup yang benar dan orang mati yang benar di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan dan bersama-sama mereka akan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah kebenaran dalam Alkitab. Ada pengharapan. Dalam ilmu pengetahuan tidak ada itu. Ya, semua kebenaran itu cuma bisa didapat melalui Alkitab. Ya, kalau ilmu pengetahuan, ya, kita tua, kita dapat penyakit, lalu kemudian apa? Mati. Sudah selesai. Ya, tapi kalau Alkitab mengatakan bahwa ada pengharapan setelahnya. Ingat kejatuhan setan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia adalah makhluk sempurna tadinya. Dengan pengetahuan yang sempurna akan keberadaan Tuhan, dia sudah hidup di surga. Ya, dia adalah malaikat, petinggi para malaikat, tapi kemudian dia berontak melawan Tuhan. Pesan apa yang kita perlu cerna, simpan pada malam ini? Mengetahui tanpa melakukan kebenaran adalah percuma. Yakobus 2:26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti tubuh tanpa roh. Kalau roh kita dicabut, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mati. Sama juga, kita tahu kebenaran tapi kita tidak lakukan, maka kita tidak akan selamat. Ya, makanya banyak orang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu enak. Ya, kita akan diselamatkan kalau kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak lakukan, tidak ada jaminan. Kita mungkin menjadi anggota gereja, tapi kita tidak menjadi anggota kerajaan surga. Maka kita walaupun Kristen, tapi tidak bisa masuk surga. Ada banyak ayatnya ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Matius 15 ayat 7 sampai 9. Banyak ayatnya. Ya, jadi ingat, kita harus melakukan kebenaran itu. Kebenaran itu sudah memerdekakan kita dari ketidaktahuan kita, dan saatnya kita untuk melakukan kebenaran. Dan poin pentingnya lagi, manusia diberikan pilihan. Kita tidak pernah dipaksa. Ulangan 30 ayat 19, Musa mengatakan kepada bangsa Israel, aku berikan pilihan kepadamu, ya, dan alam menjadi saksi. Apakah engkau akan memilih berkat
atau kutuk, hidup atau mati, ya kan? Oleh sebab itu, turutilah perintah-perintah Tuhan, maka berkat akan menjadi bagianmu. Hidup akan menjadi bagianmu. Nah, Musa Musa bilang, pilihlah pada hari ini. Yang mana kamu akan pilih? Berkat atau kutuk, hidup atau mati. Yosua juga, Yosua 24 ayat 15 kan? Pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Kepada nenek, apa namanya, kepada dewa nenek moyangmu, atau dewa orang Amori, ya kepada siapa? Terserah kalian. Tapi aku dan seisi keluargaku, aku akan menyembah Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan alam semesta. Semua itu adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berbuat baik. Ya, kita yang memilih yang mana kita mau pilih. Apakah kita mau pilih kebenaran atau kepalsuan? Kita mau pilih Yesus Kristus atau nabi-nabi yang palsu yang mengatakan hal-hal lain yang di luar Alkitab. Pilihan ada di tangan kita. Yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Ini ayat terakhir yang sangat penting buat kita semua cerna baik-baik ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Nah, kalau kita mau melakukan kebenaran, Bapak Ibu perhatikan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Makanya Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi kalau kita bilang kita orang Kristen, kita mengenal Kristus, tapi kita tidak melakukan perintah-perintahnya, kita adalah pendusta. Ya, ingat perintah-perintahnya, gampangnya kita ingat ada 10 hukum. Ya, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan sembah patung, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Banyak orang Kristen melupakan hal ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini. Lakukan itu. Barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat ke-6, ayat pamungkasnya Bapak Ibu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini tantangan besar. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus, maka Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Kristus mengampuni, kita juga harus mengampuni. Kalau Kristus menyucikan hari Sabat, kita pun harus menyucikan hari Sabat. Kalau Kristus melakukan A, kita buat A. Kristus melakukan B, kita buat B. Jangan sampai Kristus melakukan A, tapi kita lakukan Z, misalnya. Tidak bisa. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan dan hidup seperti Kristus hidup. Kenapa? Karena Dia adalah kebenaran, sumber kebenaran, Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Demikianlah pelajaran kita pada malam ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekarang kita sampai ke ruang diskusi dan tanya jawab. Kalau ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Ah, halo ya, halo semua. Terus terang sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas dari tadi. Cuma kalau mau dikumpul Bagaimana? Sorry. pertanyaannya kayaknya ya eh, ini yang dibahas ini sebenarnya banyak sih yang bisa ditambahkan. Cuma waktunya nggak cukup. Ada satu nanti saya sudah tulis satu, nanti satu lagi muncul. Yang yang menarik itu sebenarnya tadi yang saudara Ren itu bilang soal kok Tuhan itu mati. Nah, oke. Itu, ya, itu pertanyaan. Ya, Pertanyaan. Oh, ya, ya pertanyaan sedikit dan statement sedikit lah. Kok Tuhan itu mati? Sebenarnya Tuhan Tuhan Yesus itu mati, itu sebenarnya apakah berarti dia itu lemah, bukan Tuhan, atau sebenarnya kematiannya itu adalah hal paling penting saat yang sebenarnya yang paling penting itu justru kematiannya, atau sebenarnya kematiannya itu adalah kelemahannya? Itu saya mau tahu. ya. Terima kasih, Saudara Catherine. Ya, ada yang mau mencoba menjawab sebelum saya coba jawab? Silakan. Oke, kalau belum ada, saya langsung bilang saja ya. Jadi memang tadi saya sudah kutip ayatnya ya, 1 Korintus 1 ayat 18.
Memang bagi orang yang tidak selamat, salib itu adalah kebodohan. Tuhan kok mau mati sih? Aneh juga ya Tuhan kita mau mati gitu ya. Apakah itu kekuatan atau itu kelemahan? Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan itu adalah kuasa Tuhan, ya kan? Kekuatan Tuhan. Nah, sederhananya begini, Saudari Catherine dan kita semua ya, dan nanti ada banyak orang juga yang menonton. Pada saat Adam dan Hawa makan buah yang terlarang itu, ya, sangat mudah sebenarnya bagi Tuhan untuk ya udahlah mati sajalah mereka. Mereka sudah melanggar kan? Lalu kemudian Oh, kita kita ciptakan Adam dan Hawa yang baru. Betul ya? Sangat mudah iya, kan? iya. Iya, Ya. benar-benar. Betul kan? Sangat mudah karena Tuhan janji pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Nah, pertanyaannya pada saat mereka makan buah itu, mereka mati atau tidak langsung? Tidak. Tidak. Mereka tidak mati, ya kan? Lalu ada pertanyaan lain. Wah, berarti Tuhan ini kalau orang Jawa bilang gertak-gertak sambal. Iya kan? Iya, iya. Nah, tapi tadi kita sudah bahas di dalam kitab Bilangan. Kalau Tuhan berfirman, maka dia pasti akan melakukannya. Ya kan? Tuhan Hmm. itu tidak seperti manusia. Ya kan? Tuhan pasti akan menggenapi apa yang dia sudah katakan. Dan Tuhan sudah bilang, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Nah, memang Adam dan Hawa pada akhirnya mati, walaupun tidak hari itu ya. Adam mati umur 930 tahun, menurut Alkitab. Nah, pada saat itu, kalau kita lihat, oh mungkin kita pakai Alkitab lah ya. Kalau gini nanti jadinya kayak dongeng. Kalau Alkitab kan enak kan ya. Coba kita lihat, coba kita buka Kejadian pasal 3 ayat, nah ini ayat 21. Boleh mungkin Saudari Catherine boleh tolong baca. Ada di situ Alkitab. Kejadian 3 ayat 3, 21. 21. Mm-mm. Saya baca Ya, versi NKJV ya. oke oke siap. Oke. Al- Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Gitu ya, Hmm. benar ya? Ya, God made for Adam and Eve apa? Clothes made of skin, ya kan? Tunics of skin and clothed them. Nah, ingat ya, Tuhan membuat. Jadi kalau bahasa Indonesia apa tuh, Saudara Catherine? Tuhan membuat pakaian Oh, saya buat. harus ubah dulu. Ah ya, Tuhan membuat. Katanya apa? Tuhan membuat pakaian dari apa tuh? Dari kulit kan? Skin itu kan kulit Iya, kan? iya, Kulit iya. binatang ya. Nah, kulit binatang beda sama bulu binatang ya. Kita harus tahu dulu nih. Kalau bulu binatang sudah pernah lihat kan domba dicukur, jadilah kain wool. Itu bulu binatang. Tapi kalau kain, maaf bukan kain, kulit, apa yang terjadi kalau sapi dikulitin? Kita pernah lihat kan sepatu dari kulit sapi, ikat pinggang dari kulit sapi. Kira-kira sapinya masih hidup atau enggak? Enggak. Enggak, ya kan? Coba kita buka. Nah, sekarang coba Saudara Catherine boleh lihat Wahyu pasal 13 ayat 8. Wahyu 13. Ayat 8. Wahyu 13 ayat 8 ya udah terjemahan baru. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Oh, Lihat tuh ya. ya, Nah, sebenarnya ya. ini paling bagus ini eh, kalau Alkitab bahasa Inggrisnya sebenarnya. Ya, kalau itu kan cuma dibilang kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih kan, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Hmm. Inggrisnya, ya dari NIV saja dulu deh, dari NIV. Dibilang, jadi ini kan tentang konsep antikristus, ya kan? Semua orang akan menyembah antikristus itu, binatang itu, yaitu mereka yang namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan milik daripada belonging to Oh, the lamb that was slain, milik daripada anak domba yang sudah disembelih dari zaman penciptaan dunia. Dari zaman, sorry. Iya, penciptaan dunia.
Jadi pada saat Adam dan Hawa mati, maaf, Adam dan Hawa berdosa, ada binatang yang tadi kan kalau di dalam Kejadian 3 dibilang kan ada binatang Oh, yang kulitnya dijadikan pakaian. Nah, kalau kita, ada binatang di sana yang dikorbankan. ya yang dikorbankan, betul. Kulitnya dipakai menjadi pakaian Adam dan Hawa. Dan Wahyu 13 ayat 8 mengatakan bahwa binatang itu adalah domba yang sudah disembelih sejak zaman kejadian. Yaitu artinya kejadian pada saat Adam dan Hawa hidup. Itu kan zaman kejadian ya. Zaman kitab kejadian. The creation of the world. Ya, jadi yaitu dia. Sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah ada namanya konsep kurban. Nah, nah ini bagus nih supaya orang-orang Islam juga dengar karena mereka sampai sekarang masih ada ibadah ini apa namanya itu Idul Adha, Lebaran Ya, Haji, potong potong korban. kurban, ya kan? Nah, Ya. itu bermulanya bukan dari Abraham, ya, kalau mereka kan ambilnya dari konsep Abraham mau mempersembahkan anaknya, walaupun di dalam Al-Quran tidak ditulis Ismail, mereka anggap itu Ismail. Kalau dalam kitab Taurat jelas itu Ishak, ya. Tapi saat ini kita kesampingkan dulu, lalu kemudian Tuhan ganti dengan binatang, ya, ya. Tapi asal usul daripada kurban itu bukan di zaman Abraham, itu dari zaman Adam dan Hawa sudah ada. Makanya tadi kan Wahyu 13 ayat 8, ya kan? Jadi harusnya Adam dan Hawa mati, tapi ada binatang lain yang menggantikan. Nah, binatang itu melambangkan Tuhan Yesus yang akan datang nanti. Makanya tadi saya sudah bilang, kenapa Kain ditolak persembahannya? Kain kan persembahkan buah-buahan, sayur-sayuran yang terbaik loh, bukan busuk-busuk loh. Ini yang terbaik, Hmm. tapi memang tidak ada darah. Makanya Ibrani katakan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Makanya Kain ditolak persembahannya. Si Habil diterima karena ada domba. Kalau kita bacakan Kejadian pasal 4, Habil persembahkan domba. Itu konsepnya. Hmm. Jadi persembahan itu, potong domba itu bukan ada di zaman Musa, atau di zaman Abraham, atau di zaman Nuh. Mereka semua potong domba. Betul. Tapi itu sudah ada dari zaman Adam dan Hawa. Nah ini coba tahu. Nah, kenapa tidak langsung Tuhan mati pada saat itu? Karena Tuhan itu roh. Roh itu tidak bisa mati. Ya kan? Makanya firman itu harus mengambil rupa menjadi manusia. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Supaya dia bisa mati. Itu poinnya. Kalau kalau Yesus Kristus tidak menjadi manusia, ya bagaimana dia bisa mati? Tidak bisa dia mati. Karena dia adalah firman Tuhan. Islam sendiri pun mengakui kalimatullah itu dari An-Nisa, surah An-Nisa. Itu ada. Nah, kalau di kita firman Allah, logos, ya kan? Yohanes pasal 1. Jadi kembali, Kenapa? ya Nah, gimana tuh Reketin? dan kenapa Yesus tuh harus mati? Itu dia. Nah, ini membuktikan bahwa hukum Tuhan itu kekal. Nah, ini buat orang-orang Kristen. Banyak kan yang bilang bahwa, oh, 10 hukum itu di perjanjian lama. Betul kan? Hmm. Seakan-akan hukum Tuhan itu ada masanya. Tidak. Itu membuktikan bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, itu harus terjadi. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena harusnya Adam dan Hawa mati. Kalau Adam dan Hawa mati, kita semua tidak ada di sini. Opa oma kita juga bahkan tidak ada. Raja Daud tidak ada. Nuh tidak ada. Abraham tidak ada. Betul kan? Nah, karena Iya. kasih Tuhan, sehingga Adam dan Hawa tidak mati, tapi kemudian ada konsep penebusan. Untuk supaya manusia ini ditebus, supaya mereka yang percaya kepada Tuhan, setia dan berbuat baik, mereka bisa masuk ke dalam surga. Itu. Jadi, gini, poinnya adalah begini, Saudari Catherine. Kembali, tadi yang saya bilang, kenapa Yesus harus mati? Karena ini tidak main-main. Ini penebusan seluruh umat manusia. Dimulai dari Adam dulu, ya kan? Kan yang berdosa bukan cuma Adam, ya kan? Adam, Ya, Hawa, semua, Hawa. Kain, Habel, semua nabi-nabi pun kita tahu berdosa semua. Raja Daud, ya kan? Semua itu berdosa semua, ada miliaran kalau tidak terhitung jumlahnya, ya kan? Dan dengan pengorbanan seorang Mesias itu sudah cukup untuk menghapus dosa siapapun yang percaya kepadanya. Masalahnya kan
Tuhan sudah tawarkan cuma-cuma, namanya karunia. Kalau karunia itu kan bukan sesuatu yang kita earn, betul nggak sih? Kalau saudari Catherine kerja, contoh nih, saya bos, saudari Catherine kerja sama saya nggak bayar, saudari Catherine bisa marah kan? Karena itu haknya, betul nggak? Bos, Hmm. mana saya punya gaji, betul nggak? Ya, Tapi pengorbanan Tuhan atau keselamatan itu bukan sesuatu yang kita bisa earn. Earn itu apa ya bahasa Indonesia ya? Kita apa ya bahasanya? peroleh, Ya kita bisa peroleh hak kita, bukan hak kita. hak ya. Betul kan? Itu bukan hak kita. Itu adalah kasih karunia. Itu dia. Karunia itu artinya pemberian cuma-cuma walaupun kita tidak layak untuk mendapatkan pemberian itu, gitu loh. Ya kan? Nah, makanya tidak masuk akal. Kenapa Tuhan mau mati? Ya itu dia. Karena Tuhan mau menyelamatkan Adam, Hawa, Kain, Habil, semua orang. Bahkan, makanya Saudara Catherine saya katakan kepada orang-orang, setiap saya ketemu sama orang-orang yang Muslim, yang Buddhis, yang ateis, Tuhan Yesus tidak mati Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk orang Kristen saja. Itu salah besar. Tuhan Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Itu poinnya. Ya kan? Seluruh umat manusia. Walaupun mereka mungkin menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mati untuk mereka. Makanya Tuhan Yesus tawarkan, ayo, percayalah kepadaku. Ya kan? Yang mereka butuhkan adalah percaya dan melakukan perintah-perintahnya. Tapi kan banyak orang yang tidak percaya. Ya, Ya kan? ya Nah, itu hak masing-masing sih. makanya tadi kan dia akhir kan dibilang apa? Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan kasih pilihan. Hmm. Betul kan? Kamu percaya? Ya, Musa juga bilang gitu. Kamu mau hidup atau mati? Kamu mau berkat atau kutuk? Terserah kamu. Nah, itulah. Semoga itu bisa menjawab Saudara Catherine bahwa kenapa Tuhan Yesus mati? Ya untuk kita semua, untuk saya, untuk Saudara Catherine. Kalau enggak, walaupun kita buat amal ibadah, kita rajin gereja, baca Alkitab, ya tetap tidak layak masuk surga. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Dan kita sudah ada dosa bawaan, dosa keturunan. Maka dalam Alkitab dibilang kan, bahkan dari kandungan ibu kita saja kita sudah berdosa. Itu kan ada. Bahkan dalam hmm. kandungan kita sudah berdosa. Jadi kita tidak layak. Nah, itulah sebabnya Tuhan mati karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Upah Semoga. dosa adalah mati, Kenapa? iya kan? Upah dosa adalah Ya, mati. upah dosa Hmm. ialah mati. Makanya ada ayat yang bilang gini, Tuhan Yesus sangat baik, sudah menebus kita walaupun kita masih dalam keadaan berdosa. Jadi, ya beda ya kalau orang-orang di penjara sebelum mereka dapat remisi dilihat dulu, kamu sudah buat baik atau belum? Betul kan? Oh, kalau sudah buat Hmm. baik, wah udah dapat remisi, pengurangan hukuman. Tuhan Yesus nggak seperti itu hebatnya. Kita masih dalam dosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Pertanyaannya sekarang, kita melihat nggak apa ya sosok kasih daripada Tuhan Yesus itu? Atau kita tutup mata? Banyak orang Kristen yang bilang, oh sekali selamat tetap selamat dan hidup terus dalam dosa. Nah ini yang bahaya. Sehingga mereka menjadi batu sandungan buat orang-orang lain yang mau mengenal Tuhan. Ya, semoga menjawab Hmm. Saudara Catherine ya. Dan Oke, iya. ya, Oke, udah jawabannya ya. benar. Oke, Siap sangat kalau ada lagi lengkap. silakan ya. Ya. Siap, siap, siap. Thank you, Saudara Catherine. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Selamat malam. Selamat Eh, malam, Shalom ya. Maaf nama saya Heri. Jadi saya temannya Catherine Oh, ya. yang lalu ya. Eh, Shalom, Shalom ya. Ya. jadi ini tentang tadi kenapa Yesus harus mati ya. Tentang itu. Terus jawabannya kan karena apa istilahnya? Tentang karena ya nanti katanya Adam harus mati. Saya bilang ya Adamnya mati, cuma mati tua. Oh, jadi saya bilang, oh ya Tuhan memang nggak akan mati. Jadi kalau selama ini saya Adamnya tetap mati begitu. Jadi saya rasa jawabannya Mas tadi rasanya agak aneh karena ujungnya Adamnya tetap mati sebenarnya. Toh, tapi kalau kenapa Yesus harus mati? Sebenarnya selama ini kan Yesus banyak pakai istilah Bapa, saudara, simpel segala macam begitu. Dan kenapa dia harus mati? Jadi eh, kita dibilang sahabat Yesus ya. Dan seandainya kalau saya jadi orang tua atau misalnya contoh kita buat salah ya, pasti ada konsekuensinya otomatis. Jadi dalam hal ini kita bilang dosa. Entah apakah anggaplah kita bersama saudara kita berkelahi. Kenapa dibilang Yesus itu baik? Karena Yesus datang. Jadi pasti Bapak ini dalam menghukum. Siapa yang nakal nih? Misalnya saya, si Heri nakal nih.
Yesus datang, oh enggak, saya nakal, hukum aja saya. Ya, jadi Yesus bilang, ini hari ini nggak tahu apa-apa, masih bodoh begitu, karena pemikirannya ya manusia. Kalau mau dibilang, Yesus itu mungkin saudara kita, kakak kita, saya itu masih balita, nggak ngerti apa-apa. Yesus pecahin kaca, rusakin barang, bapaknya pasti marah kan? Hukum, yaitu dosa dalam kita. Maka Yesus sebagai seorang saudara kakak, dia datang. Saya yang pecahin, hukum aja saya. Nah itu makanya hukumannya itu adalah mati di salib itu. Itu sebabnya saya dan kedua, kenapa mati salib? Kita selama ini juga kan anggap itu mati itu kalah kan. Banyak orang sampai sekarang juga kalau kita baca misalnya contoh yang netizen cancel apa kalau ada orang terluka apa mati apa segala macam itu kalah. Jadi saya kasih kembali tahu lagi di balik kematian itu ada sesuatu yang lebih sebenarnya. Itu bukan simbol tanda dari kekalahan, losing apa segala macam. Jadi dia beritahu tentang kasih bahwa kita ini saudara-saudaranya, terus saya katakan itu adalah Bapak, jadi dia sebut kita keluarga. Jadi karena itu juga apa namanya, dia itu ngajarin gitu, ngajar bahwa kok korban diri. Nah ini saya rela korbankan diriku sampai saya mati. Jadi kamu juga lakukan hal yang sama, begitu. Nah itu dari saya pribadi, makanya kalau ini banyak sekali dia kasih tanda sampai sekarang Bapak, saudara, dan kadang kan tadi ada kayak yang bilang, oh, kan udah ditebuskan ya, jadi kita senang dong sudah bebas dari dosa. Tapi kalau kita dalam keluarga, terus saya kecil ini, tetap masih bilang, kan udah apa dihukum, kakak udah dihukum kan, ya udah, berarti saya lepas dong. Oh tetap nggak bisa, karena sifatku belum berubah, otomatis belum bisa masuk surga, sama pikiranku itu belum berubah, begitu. Ya, saya belum mau bertobat, walaupun sudah anggaplah hukumannya sudah misalnya Yesus sudah terima untuk demi saya, kan selama saya belum berubah pikiran, wah kamu nggak bisa masuk rumah dulu, masih nakal pikiranmu nih, gitu. Jadi itu saya sederhanakan soal seperti itu, karena selama ini dikasih tahu gitu, di balik kelemahan itu bukan berarti kelemahan itu ya. Jadi itu dasar kematian itulah paling parah di hidup manusia gitu. Kadang anggap akhirnya Yesus bilang itu ada awalnya dari situ. Dia kasih tahu seperti itu. Dan bukan mati itu kekalahan, tapi itu adalah suatu kekuatan begitu. Dan juga sebenarnya pengorbanan, siapa yang korban untuk sampai mati ya dapat lebih begitu. Nah itu dari saya sih. Ya, terima kasih Saudara Henry ya, betul ya. Ya, jadi memang banyak orang yang berpikir bahwa Yesus atau Tuhan Perjanjian Baru itu kasih Tuhan Perjanjian Lama itu sekilas kelihatan kejam. Banyak orang yang pernah dengar nggak seperti itu? Saya pernah dengar Ya, orang yang mengatakan Tuhan Perjanjian Lama itu kejam. Zaman Musa itu orang yang melanggar hari Sabat itu harus dihukum mati. Orang yang berzina itu harus dihukum mati zaman Musa. Ya kan? Zaman Tuhan Yesus kan tidak seperti itu kan? Apalagi zaman kita ini, zaman kasih karunia. Nah, tapi orang lupa bahwa Yesus itu dari zaman dulu itu sudah Tuhan ya, kita bicara Tuhan itu sudah kasih karunia. Coba ada yang bisa tolong bacakan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Saudara Catherine mungkin Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, tadi yang saya bilang, Adam dan Hawa, Adam ya, mati umur 930. Itu kasih karunia atau tidak? Kasih karunia. Karena dia harusnya pada saat dia makan buah itu, dia harusnya mati. Ini poinnya. Tapi dia diberikan kasih karunia, tetap ya. Perintah Tuhan sudah bilang, ya kan? Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita tetap akan mati. Perbedaannya dengan kematian Tuhan Yesus tadi bagus sekali Saudara Henry sudah katakan ya, itu adalah kekuatan Allah ya yang membuktikan bahwa kita diberikan kita diberikan apa namanya pengharapan ya. Walaupun mungkin kita akan menjalani hukuman kita, yaitu kita akan mati, tapi kita ada pengharapan di luar itu, yaitu kita bisa hidup kekal. Dan kita bisa hidup kekal itu bukan karena saya, ya tadi, earn it, bukan karena saya berhak memperolehnya, tapi itu semata-mata karena kasih karunia. Nah, makanya
kalau kita pelajari Alkitab, ya, dari zaman Kejadian, ya, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, itu membuktikan ada kurban-kurban yang dipotong, itu membuktikan bahwa sebenarnya harusnya saya yang mati. Itu lebih jelasnya lagi di kitab Taurat. Pada saat bangsa Israel setiap membuat kesalahan, mereka ada korban penebus dosa. Ada korban penebus dosa, korban bakaran, ya, ada korban pendamaian, ada banyak. Mereka harus potong kurban terus. Nah, kita bersyukur ada Oke. Tuhan Yesus. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Henry, bagus sekali. Itu adalah kekuatan Allah. Dengan kematiannya Tuhan Yesus, ada dalam kitab Ibrani, maka sudah sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi korban lagi. Makanya kita orang Kristen tidak lagi potong kurban. Yang kenyataannya sekarang kan di gereja kan sekarang Paskah kan pakai telur-telur dan kelinci kan. Sebenarnya Paskah bukan seperti itu. Paskah itu harus potong domba. Kalau kita baca, potong domba, darahnya ditaruh di dalam di atas pintu yang pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kembali, tadi sudah diterangkan oleh Saudara Henry, betul sekali. 1 Korintus 1 ayat 18. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak selamat, tapi bagi mereka yang selamat itu adalah kekuatan. Kenapa? Karena harusnya saya dan kita semuanya tidak selamat, tapi oleh karena kematian Kristus kita bisa masuk surga. Tapi kembali, seharusnya Adam tidak sampai umur 930. Saat dia makan, dia sudah mati tuh. Tapi karena kasih karunia Tuhan adalah yang disembelih. Dan kita sudah hubungkan dengan Wahyu. Wahyu pasal 13 itu mengatakan bahwa itu adalah domba. Dan itulah sebabnya Kain tidak diterima persembahannya. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Semoga itu menjawab ya dan merangkum apa yang kita pelajari. Ya, eh, ada tambahan lain kah atau ada pertanyaan mungkin yang lain sebelum bagus sekali ya itu ada masukan-masukan. Jadi eh, kembali ya saya mau tekankan bahwa Yesus Kristus bukan mati untuk orang Kristen saja atau Katolik saja, tidak. Yesus Kristus mati buat semua orang. Karena Adam dan Hawa itu adalah leluhur semua orang, bukan leluhur orang Kristen. Belum ada orang Kristen, orang Yahudi saat itu. Itu nenek moyangnya seluruh umat manusia, ya. Dan kembali, Yesus Kristus mati buat semua orang. Dia adalah pelajaran malam ini adalah kebenaran. Maukah kita menerima kebenaran itu atau tidak? Makanya kan orang-orang di luar sana kan menertawakan, "Hah, Tuhan kok mati?" Ya kan? Padahal mereka lupa. Pada saat Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus sedang membayangkan, aduh, saya tidak mau saudari Catherine mati. Saya tidak mau saudara Reinhard mati. Saya tidak mau saudara Henry mati. Itulah dalam pikiran Tuhan Yesus. Makanya pada saat Yesus kesalib, ingat, perempuan-perempuan nangis kan? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini untuk mati. Ya, tapi terkadang kita anggap enteng dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, itu yang sangat disayangkan ya. Banyak orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan imannya. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Adakah lagi sebelum kita tutup bersama? Saudari Ayu mungkin? Kayaknya bagus ini. Oh ya, silakan Lain, silakan saudara lain Catherine. kali ngebahas Wahyu. Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti ya. Tapi memang Karena hmm, ya. ini eh, yang soal manusia yang mati itu pembahasannya itu ada semua di Wahyu masalahnya. Itu saling connect sebenarnya menurut saya Ya. Jadi tentang kedatangan kedua ya, Yesus. karena kan memang kita harus akui bahwa di dalam dunia kekristenan kan ada banyak denominasi ya. Ya, Katolik lah, Katolik kan Kristen kan kita sama-sama percaya Tuhan, tapi ada banyak perbedaan. Jangankan Katolik, sama sesama Kristen saja ada banyak, ya kan? Baptisan aja waktu sekitar 15-20 tahun yang lalu saya tahu itu ada sekitar 30-an macam baptisan. Karena kebetulan di tesis S1 saya bahas tentang Saudara Catherine tahu ya, linguistic investigation tentang apa ya, debated terms in Christianity. Nah, itu banyak 30-an. Saya nggak tahu sekarang lebih banyak lagi mungkin. Jadi tujuan kita adalah tidak merepresentasikan denominasi, tapi kita lebih ke apa sih yang Alkitab ajar. Nah, itu yang kita pelajari bersama, saling mengisi. Saudari Ayu, mungkin ada pertanyaan mungkin dari background Muslim mungkin. Kalau ada,
Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ada? Ya, sambil menunggu yang jelas, Saudara Ayu ada? Tidak? Yang jelas Saudari Catherine tadi membahas tentang apa? Wahyu ya. Ya, Wahyu itu memang makanan keras. Kalau kita belum baca kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, akan sulit bagi kita untuk mengerti Wahyu. Kitab Taurat, kitab Ibrani, ya tentang penebusan itu sulit karena kita di kitab Wahyu itu akan membahas tentang Tuhan masuk di bilik suci, bilik maha suci, jemaat-jemaat, Laodikia dan lain-lain. Nah, itu dia. Tapi nanti suatu saat kita akan bahas bersama lah ya, untuk pengetahuan kita bersama. Dan bahwa sudah banyak yang sudah terjadi dari nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ah, tidak ada lagi ya. Ya, terima kasih banyak, Saudari Catherine, Saudara Henry ya, betul ya. Saudara Henry juga sudah kasih masukan yang luar biasa ya. Ingat teman-teman kita semua, salib itu bukan kelemahan. Bagi orang yang tidak selamat itu kelemahan. Tuhan itu bodoh. Saudara Harry, sorry maaf, Saudara Harry. Tuhan itu bodoh, Tuhan itu lemah, Tuhan kok mati dan lain-lain. Tapi itu adalah kekuatan. 1 Korintus 1 ayat 18. Karena dengan salib itu kita semua bisa masuk surga. Ya, ingat tidak ada dari antara kita yang layak masuk surga. Hanya karena darah Kristus kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah pokok pembelajaran kita pada malam ini. Ya, Yesus Kristus adalah sumber kebenaran ya. Untuk Saudari Ayu, al-haq ya. Al-haq itu adalah kebenaran mutlak, absolute truth. Ya, dan itu adalah predikat Tuhan saja sebenarnya, tapi Yesus sudah katakan. Ya, baiklah kalau tidak ada lagi tambahan dan pertanyaan, kita akan tutup bersama ya. Adakah yang mau didoakan?